warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video World Rapid and Blitz Chess Championship 2024. 3 hari pertama untuk permainan sesi rapid kawan. Dengan permainan rapid kontrol waktu 15 menit increment 10 detik dengan sistem Swiss 13 babak. Di hari pertama 5 babak, di hari berikutnya 4 babak, dan sisanya 4 babak di hari terakhir, hari ketiga kawan. Dan di 2 hari terakhir permainan Blitz menggunakan sistem Swiss 13 babak juga. Dan ada tambahan babak knockout. Diambil 8 pemain teratas dari sistem Swiss itu kawan. Permainan Blitz kontrol waktu 3 menit increment 2 detik di 2 hari terakhir. Tentu 3 hari ini kita akan ulas permainan rapid terlebih dahulu. Oke, itulah sedikit format kawan di kejuaraan dunia rapid dan blitz tahun ini. Dan di hari pertama, siapa yang kalian jagokan? Apakah Magnus Carlsen? Magnus Carlsen telat panas kawan. Magnus memetik 2,5 poin di hari pertamanya di permainan rapid. Ditahan remis oleh Awonder Liang. Di game pertama, baru game kedua menang atas Grandmaster 2500. Ditahan remis oleh Grandmaster 2400 di game ketiga. Ditahan lagi oleh Grandmaster Senior di game keempat Alexander Simanov. Dan di game kelimanya Magnus kalah oleh Denis Lazovic kawan. Denis Lazovic balas dendam atas Magnus Carlsen atas kekalahannya di Champion Chess Tour beberapa hari yang lalu. Luar biasa Denis Lazovic kawan. Nah, kalau sudah begini kawan, biasanya kan Magnus ini telat panas ya. Di awal turnamen startnya kurang bagus. Di hari kedua, hari ketiga sapu bersih, terus juara. Lagu lama itu, lagu lama. Tapi dengan start seperti ini kawan, apakah Magnus Carlsen ini masih bisa jadi juara dan memetik gelar ke-6-nya? Saya rasa berat kawan. Nah, di hari pertama 5 game sudah dimainkan oleh para pemain. Ada 4 pemain berada di posisi atas. Ada Volodar Mursin, Grandmaster muda asal Rusia. Ada San Sargsyan asal Armenia, Grandmaster senior Amerika Serikat Leonard Dominguez Perez kawan. Dan ada Daniil Naroditsky. Ya, kalian tahulah Daniil Naroditsky ya, sebagai pemain aktif dan juga sering streaming ataupun menjadi komentator di chess.com. Tadi ada yang request permainan Irene Kharisma Sukandar. Saya pending terlebih dahulu ya. Coba admin ulas permainan Magnus Carlsen terlebih dahulu. Nanti agak malam ya, baru permainannya Irene Kharisma Sukandar kawan. Magnus Carlsen terlebih dahulu. Game ini yang ditunggu-tunggu, langsung ke papan analisisnya kawan. Untuk video kali ini cukup 1 game saja ya, antara Magnus versus Denis Lazovic ini saja. Baru nanti agak malaman lah, habis maghrib ya, kita atau admin akan upload gamenya Irene Kharisma Sukandar. Terlebih dahulu kita nikmati partai balas dendam Denis Lazovic versus Magnus Carlsen ini. Karena beberapa hari yang lalu Denis Lazovic juga dikalahkan oleh Magnus Carlsen di turnamen Champion Chess Tour di Oslo, Norwegia. Kalah di game pertama dalam battle endgame gajah gelap versus gajah gelap. Yang harusnya permainan itu bisa berakhir remis, tapi Denis Lazovic blunder di langkah-langkah terakhirnya. Denis Lazovic ini merupakan Grandmaster muda Belarusia kawan, yang cukup kuat dalam permainan cepat. Oke. Misi balas dendam Denis Lazovic versus Magnus Carlsen. Pion D4, pion D5, pion C4, Queen's Gambit. Ditolak dengan permainan Slav Defense. Jarang sekali kita lihat Magnus Carlsen ini bermain dengan Slav Defense kawan. Oke, kuda F3 merupakan pilihan utama kawan, atau kuda C3. Denis Lazovic memilih variasi pertukaran pion C pukul, pion D5, pion C ambil balik, pion D5, kuda C3 lanjut Denis Lazovic, dan di sini kuda F6 balas Magnus Carlsen. Gajah F4, kemudian baru kuda C6. Kemudian di sini pion E3 untuk keluarkan gajah kawan, persiapan mungkin untuk pin kuda. Nah, kebanyakan pion A6 dimainkan oleh hitam, dan ini juga dimainkan oleh Magnus kawan. Masih di jalur utama permainan Slav Defense variasi pertukaran sampai langkah ke-6 mereka. Gajah D3 paling banyak dikeluarkan oleh putih, tapi dengan benteng C1 terlebih dahulu. Ada gajah F5 untuk awasi peta D3. Kalau berkembang ya mungkin terjadi pertukaran langsung kawan. Kalau kalian pilih variasi ini, ya hitam tidak akan segan-segan melakukan pertukaran perwira gajah terang. Nah, tentu kuda F3 didahulukan oleh Denis Lazovic, dan Magnus dengan pion E6 tentu saja. Kemudian menteri keluar ke B3 menyerang pion. Kalian tidak bisa backup dengan benteng B8 karena ada yang mengawasi. Nah, di sini
Banyak yang memilih benteng A7 ataupun juga gajah B4 ini langkah kuat yang disarankan engine kawan. Kuda ke H5 serang gajah, gajah D6 bisa jadi opsi juga. Magnus memilih dengan langkah benteng A7 karena jika bermain dengan pion B5 disikat saja. Nah, coba lihat seperti ini jadinya kawan. Tidak mungkinlah bermain seperti ini Magnus ya, tidak mungkin. Langkah terkuat menurut engine dengan gajah B4 kawan. Untuk pin kuda Disney blokade juga. Kalau ada pion A3 tapi Disney kemungkinan membuat langkah yang lain. Gajah E2 langkah kuat kawan. Kalau dengan pion A3 kawan, nah gajah tarik mundur saja ke peta E2. Memang gajah B4 ini provokasi kawan, agar tercipta ruang lemah peta B3 yang bisa diisi oleh kuda. Kalau menteri sampai caplok pion ini ya cukup berbahaya. Posisi putih akan mulai kolaps dengan langkah kuda A5 kawan. Kalian mau bergerak ke sini ya pertukaran. Benteng kalian bisa jatuh. Coba lihat, benteng kalian tidak mempunyai tempat. Kemana enaknya? Petak di satu kah? Ada gajah. Repotnya di sini kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Magnus memilih langkah yang paling umum, benteng A7. Kemudian gajah E2, lanjut Denis Lazavic persiapan rokade. Magnus dengan gajah E7 juga persiapan rokade. Di sini Magnus tidak terburu-buru rokade kawan, melangkah kuda D7. Apa maksudnya? Persiapan dukungan pertarungan petak pusat E5K atau siap lompat-lompat ke sisi menteri kawan? Ataukah juga persiapan pion ini didorong maju? Kita lihat saja di sini. Denis Lazavic bermain dengan kuda A4 langsung untuk mengawasi petak B6 kawan. Juga buka akses benteng langsung bermain di lajur C. Sebentar. Ono muring kawan, ono muring. Oke, lanjut. Setelah kuda lompat ke petak A4, Magnus langsung mencoba keluar menyerang dengan pion G5. Langkah terbaik. Gajah E5 serang benteng. Nah, ada yang memainkan langkah pertukaran seperti ini kawan. Kuda sikat gajah E5, jual beli di petak E5 kawan. Putih ada yang menang, ada yang remis. Kebanyakan putih menang kawan. Nah, mungkin diikuti dengan pion B5 di sini. Kuda lompat ke C5 dan baru hitam rokade. Ada juga yang memainkan benteng G8. Ini putih ada yang menang, ada yang remis. Tapi kebanyakan putih menang. Magnus memilih langkah rokade dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya kawan. Di posisi ini di langkah ke-13 hitam. Gajah tarik mundur ke G3 oleh Denis Lazavic. Magnus terus dorong maju pion H5-nya kawan. Mencoba mendesak posisi gajah, menjebaknya. Pion H3 dan Magnus membuat langkah pengorbanan pion. Pengorbanan pion G4 diterima. Ambil balik. Kenapa disebut langkah pengorbanan? Karena pion ini rentan jatuh kawan. Karena mendapatkan tekanan terus dari perwira putih. Sebentar kawan. Ada aja gangguannya. Hewan kecil loh, terbang-terbang, muring. Mungkin admin belum mandi, jadi dia terbang mendekati admin. Ya, bukan mungkin, memang admin belum mandi. Sebentar lagi mandilah. Oke, tadi kawan, di sini Magnus membuat langkah pengorbanan pion ya. Tadi dorong maju pion G4, jual beli petak G4. Nah, pion ini mendapatkan tekanan berat kawan. Dipertahankan dengan kuda F6, tapi ada menteri D1. Tetap memberikan pressure bagi pion G4. Nah, kuda lompat ke E4, lanjut Magnus menarget gajah. Gajah dipertahankan petak F4 oleh Denis Lazavic. Gajah G5 menantang pertukaran. Terlebih dahulu gajah sikat pion G4 kawan. Kenapa tidak sikat gajah ini malah memberikan tempat ya? Biarkan saja hitam yang mendahului, ambil balik oleh pion. Kontrol petak G5 masih ada dengan pion nanti. Sekaligus juga jaga petak E5. Jadi gajah sikat pion G4 terlebih dahulu oleh Denis Lazavic, menantang pertukaran kualitas yang seimbang kawan sesama gajah terang. Terlebih dahulu Magnus sikat gajah F4. Ambil balik oleh pion, masih ada kontrol ya di ruang gelap ini. Raja naik ke G7. Magnus membuat langkah kesalahan kawan. Berikan tempat bagi benteng atau berikan jalan segera mungkin menuju lajur H. Apa langkah terkuatnya? Magnus sekarang minus 1 pion kawan. Menurut engine di posisi ini gajah ini tarik mundur saja ke petak G6 atau langsung menteri ini keluar petak F6 atau petak H4 langsung. Tapi angkat raja ke G7.
Kemudian di sini Denis Lazarevic mendahului pertukaran gajah terang, ambil balik dan pion G3. Tidak ada tempat bagi menteri kawan. Juga struktur pionnya bagus di sini. Benteng H8. Kuda F3. Kemudian benteng turun ke A8. Lanjut Magnus Carlsen. Raja naik ke G2, berikan jalan bagi bentengnya bertarung di lajur H kawan. Di sini menteri F6. Lanjut Magnus, kuda C3 menantang pertukaran kuda atau menekan pion D5. Ada benteng A D8, jaga pion senternya agar tidak jatuh, dan menteri angkat ke D3 oleh Denis Lazarevic. Angkat benteng H5, lanjut Magnus Carlsen. Di sini kawan, benteng H1 menantang pertukaran. Ditolak menteri H6, kemudian menteri E3, lanjut Denis Lazarevic. Apa konsen menteri ini kawan? Apakah untuk backup pion-pion ini ya dari tekanan hitam? Di sini Magnus double benteng, meninggalkan pion pusatnya, menekan benteng di H1 kawan. Tentu benteng pukul benteng, ambil balik, kemudian kuda H4 tidak memberikan kesempatan menteri H3. Blokade, tekan pion, pion juga dalam posisi terancam. Kuda mundur ke F6 kawan, tuh jaga pionnya. Berikan tempat mungkin bagi benteng menyerang lajur E. Di sini ada benteng H1. Raja mundur ke F8 kembali. Magnus membuat langkah kesalahan kawan. Memang di posisi ini ada target ya, menteri. Kuda juga sewaktu-waktu bisa memberikan ancaman discover. Cukup berbahaya. Apa langkah terbaiknya? Mundur ke G8 saja untuk menghindari jangkauan kuda ini. Tapi memilih mundur ke ruang gelap, masih dalam jangkauan kuda kawan. Kuda G6 langkah terbaik untuk mendapatkan kemenangan kualitas perwira. Tapi Denis Lazarevic memilih langkah menteri ke D3, pressure pion ini. Ada backup. Kuda mundur ke E7, backup dua pionnya sekaligus, baru sekarang kuda G6 skak. Magnus Carlsen korbankan menteri untuk atau menukarkan menterinya dengan dua perwira. Pion ambil kuda G6, benteng ambil menteri H5, ambil balik menggunakan pion kawan. Dan sekarang kuda E2, lanjut Denis Lazarevic. Sudah sangat jelas, putih unggul ya. Raja F7, lanjut Magnus Carlsen. Denis Lazarevic kuda G1, persiapan manuver kawan. Dorong maju pion H4, pion pukul, benteng ambil balik, dan kuda H3. Perkuat posisi pion F4-nya. Magnus Carlsen melangkah Raja G6 kawan. Di sini ada menteri B3. Siap bradali pion yang ada di belakang itu ya. Kalau sekarang dorong pion kawan, Denis Lazarevic akan melangkah menteri A3. Tetap targetnya pion-pion. Magnus kuda J6 sama-sama menarget pion kawan. Menteri caplok pion B7, kuda ambil pion D4, menteri caplok pion A6, ada pion bebas terkoneksi dua pion di sisi menteri. Magnus belum mau menyerah, benteng G4 skak, raja mundur ke F1, benteng kembali serang kuda, ada menteri D3. Kemudian kuda E6, menarget pion. Menteri G3 skak terlebih dahulu, blokade dengan benteng. Menteri ke E3, menarget kuda. Benteng H4, menawarkan pertukaran, diterima oleh Denis Lazarevic. Kemudian Raja E2, benteng H1, pion A4, benteng A1, menteri ke C6, jaga pion. Benteng A2, menteri B5, jaga pion. Dan Magnus menyerah di langkah ke-51 ini kawan. Berat ini buat Magnus Carlsen kawan di hari kedua dan di hari ketiganya. Tersisa 8 game kawan. Apakah harus sapu bersih? Ya harus sapu bersih. Untuk tetap menjaga kesempatannya menjadi juara kembali. Oke, itulah permainan Magnus Carlsen. Misi balas dendam terselesaikan oleh Denis Lazarevic kawan. Luar biasa Denis Lazarevic, Grandmaster muda Belarusia ini. Berapa usianya sekarang Denis Lazarevic ya? Sebentar admin coba cari bionya. Masih berusia 18 tahun kawan Denis Lazarevic. Oke, itulah kawan permainan Magnus yang dikalahkan oleh Denis Lazarevic pada babak kelima kejuaraan dunia Rapid 2024 di kota New York, Amerika Serikat. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya, like, komen, serta subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.